Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan itu. Kesempatan untuk bekerja dan kesempatan untuk melayani. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita membutuhkan Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita. Maka dari itu, mari kita menyiapkan hati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu pemberian yang Engkau anugerahkan bagi kami. Namun Bapa, kami terbatas. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun hidup kami. Mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, Shalom. Selamat bekerja, selamat melayani, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kehidupan kita.
Hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kita. Tema yang memimpin kita pada saat ini ialah kerusakan total. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia. Hubungan yang awalnya baik, namun kejatuhan manusia menurut pasal 3 terus berlanjut dalam tindakan keturunan Adam dan Hawa. Hal ini menggambarkan bagaimana setiap generasi melahirkan kejahatan. Kejahatan yang dimulai dari cara kita berpikir dan perbuatan dosa dalam tindakan kita setiap hari. Bapak Mama, ketika tindakan jahat dilakukan oleh manusia, seakan-akan tidak ada hal baik yang dilakukan oleh manusia lagi. Namun dalam kejahatan ini, manusia terus dibiarkan untuk hidup. Namun kehidupan yang adalah anugerah ini seringkali tidak direspon untuk menjadi berkat bagi orang lain. Manusia selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Hal ini kemudian membuat Allah menyatakan kekecewaannya telah menciptakan manusia. Dan di dalam hal ini, Allah menghendaki manusia untuk melakukan kebaikan. Namun manusia memiliki kehendak diri sendiri yang mendukakan hati Allah. Di dalam bacaan kita, Allah mengatakan bahwa Ia menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Allah menghendaki manusia untuk melakukan kebaikan. Namun manusia memiliki kehendak diri sendiri yang kemudian mendukakan hati Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita, banyak kejahatan yang kita lakukan. Suami menyakiti hati istri, istri menyakiti hati suami, anak menyakiti hati orang tua menyakiti hati anak. Kita bisa saja menyakiti orang-orang di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani. Keadaan ini seakan-akan membuat keberadaan kita belum benar-benar menampilkan kasih Allah dalam dunia. Sesuai pembacaan Alkitab ini, kita harus berani mengatakan bahwa dalam hal ini manusia sudah mengalami kerusakan total. Namun hal yang membuat kita takjub kepada Allah adalah ketika keberdosaan itu melekat dalam diri kita, kejahatan melekat dalam diri kita sebagai manusia yang terbatas. Kasih dan anugerah Allah pun melekat dalam kehidupan kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk memperbaharui diri menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Mari merespon panggilan Allah ini, sebab kerusakan hubungan antara Allah dan manusia diupayakan oleh Allah untuk bagaimana didamaikan dengan Allah. Ini adalah anugerah Allah, dan anugerah Allah inilah yang menjadi pintu bagi kita untuk menyadari adanya kebaikan dan berupaya hidup dalam kebaikan yang Allah berikan. Kiranya kita merespon firman Tuhan, karena anugerah yang Allah berikan adalah anugerah yang bukan anugerah main-main,
tetapi anugerah yang harus benar-benar kita respon dengan baik. Kebaikan Allah menjadikan kita manusia juga menjadi orang-orang yang terus melahirkan kebaikan di dalam diri kita. Kiranya anugerah yang diberikan oleh Allah ini terus kita nyatakan di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Tuhan memberkati Bapa, Mama, dan saudara-saudariku semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu pemberian-Mu. Kiranya firman-Mu terus menjadi bagian hidup kami. Biarlah kami terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Kami terbatas Tuhan, namun kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah kehidupan kami terus diberkati dan kami terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Kami memohon berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.